Hai everybody, Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan Mrs. Sunaryati. For grade A, kita menggunakan buku bahasa Inggris When English Rings a Bell untuk revisi 2017. Kita sudah sampai di chapter 3 ya. Kita sudah sampai di bab 3. We know what to do. Kita tahu apa yang kita lakukan. We will learn to give suggestion and to state rules and obligation. Yaitu kita akan belajar memberi saran dan menyatakan aturan-aturan dan kewajiban. Kita akan menggunakan kata should untuk memberi saran atau suggestion. Dan menggunakan kata must untuk obligation atau kewajiban dan juga rules ya untuk aturan. Okay, let's see some suggestions from the teacher. Mari kita lihat beberapa saran yang diucapkan guru. Semua saran yang diucapkan guru menggunakan kata should, yang berarti seharusnya. We will use more English now. You should greet me and your friends in English. You should ask question in English. You should answer question in English. You should take leave in English too, but don't worry, when you need, I'll help you. So, how many suggestions are there in the text? Ada berapa banyak saran yang ada di dalam teks yang diucapkan guru? Ya, there are 4 suggestions. Ada 4 saran. Kalian lihat berapa banyak jumlah should yang ada di dalamnya. Itulah jumlah saran yang ada di dalam teks. Mari kita lihat apa saja saran dari Pak Guru ya. Saran yang pertama adalah you should greet me and your friends in English. Kalian seharusnya menyapa Bapak dan teman-teman kalian dalam bahasa Inggris. Saran yang kedua, you should ask question in English. Kalian seharusnya menanyakan pertanyaan dengan bahasa Inggris. Selanjutnya, saran ketiga, you should answer questions in English. Kalian seharusnya menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris. Nah, untuk saran yang terakhir, you should take leave in English too. Kamu seharusnya berpamitan dalam bahasa Inggris juga. Okay, now let's see page 37. Ada situasi yang diberikan di sini. Number 1, we have 2 tests tomorrow, English and IPS. Kami punya 2 tes besok, bahasa Inggris dan IPS. Itu tadi situasinya. Kemudian di bawahnya nasihatnya atau suggestionnya adalah you should not go to the game. You should study for the test. Kamu seharusnya tidak pergi main game. Kamu seharusnya belajar untuk tes-tes tersebut. Oke, next number 2. Situationnya adalah I don't know the meaning of row. Aku tidak tahu arti dari row. Oke, maka suggestionnya you should look it up in the dictionary yourself. You should not depend on others all the time. Oke, jadi nasihatnya adalah atau sarannya kamu seharusnya mencarinya di kamus sendiri. Kamu tidak seharusnya tergantung kepada orang lain sepanjang waktu. Nah, for number 1 and number 2, untuk nomor 1 dan 2 sudah diberikan contohnya ya. Maka kalian akan mengerjakan nomor berikutnya, number 3 until 12. Let's see. Let's start with number 3.
I will go out, but it's very cloudy now. Aku akan pergi keluar, tapi hari sangat mendung sekarang. So, what is your suggestion? Jadi apa saran kalian untuk situasi yang demikian? Ya, kalian bisa menyarankan you should bring an umbrella. Kamu seharusnya membawa sebuah payung. Untuk yang berikutnya, situasinya adalah I think I'm catching a cold. Kupikir aku sedang masuk angin. Untuk situasi yang demikian, apa saran kalian? Mungkin saran kita, you should take some medicine. Kamu seharusnya minum obat. Untuk situasi berikutnya, some student leave litter on their desk. Beberapa siswa meninggalkan sampah di atas meja mereka. Jadi, apa suggestion kalian? Saran kalian adalah? Maybe the suggestion is you should throw the litter in the litter bin. Kamu seharusnya membuang sampah di tempat sampah. For the next situation, kalian bisa lihat kemungkinan suggestion-nya ya berikut ini. Student, that's about to give suggestion. Itu tadi pelajaran kita tentang memberi nasihat. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang to state rule and obligation, menyatakan peraturan dan kewajiban. Okay, check it out. Ini adalah beberapa contoh peraturan atau kewajiban yang ada di sekolah kita. We must wear a uniform every day. Kita harus memakai seragam setiap hari. On Friday and Saturday, we must wear the scout uniform. Pada hari Jumat dan Sabtu, kita harus memakai seragam pramuka. We must not be late to school. Kita tidak harus terlambat ke sekolah. Yang terakhir, we must keep our classroom clean. Kita harus menjaga kelas kita agar tetap bersih. So, untuk menulis rules and obligation, peraturan atau kewajiban, kita menggunakan kata must. It means harus. Oke, sebagai tugas kalian bisa menuliskan peraturan-peraturan yang ada di sekolah kalian dengan kata must atau must not. That's all our lessons about suggestion, rule, or obligation. That's all for today. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.